Shalom. Semangat dalam mengiring Tuhan. Apakah mulai pudar semangat? Banyak problem, banyak masalah. Ingat sekali lagi, saya kaget tadi Tuhan kasih lihat taman besar, besar sekali dan terang sekali. Tapi Tuhan kasih lihat ada domba-domba yang di dalam penjara. Ada domba yang di dalam penjara. Tuhan cuma kasih saya pengertian gini. Tuhan gak pernah memenjarakan orang, tapi orang yang masuk ke dalam penjara itu sendiri. Orang yang masuk di dalam penjara itu sendiri. Saya cuma bilang sama saudara, jangan izinkan dirimu dipenjara dengan apapun juga. Amin. Sekali lagi saya bilang, jangan izinkan dirimu dipenjara dengan apapun juga. Lepaskan dirimu dari semua penjara-penjara itu, engkau akan melihat penyertaan Tuhan yang hebat dalam hidupmu. Amin. Jujur, kita melewati gelombang demi gelombang dalam hidup ini, tapi kita tetap percaya tangan Tuhan gak pernah lepas dari kita. Amin. Apapun masalahnya, apapun pergumulannya, tetap percaya. Selama ada Tuhan di kapal kita tidak pernah akan tenggelam. Amin. Hari ini kita belajar sama-sama tentang perjalanan menuju kerajaan sorga. Judul khotbah hari ini, perjalanan menuju kerajaan sorga. Saya yakin apa yang dibahas ini kita semua pasti pernah baca. Dan saya juga pernah bahas, tapi Tuhan mau saya menggali dengan sudut pandang yang berbeda. Tuhan mau kita belajar dengan sudut pandang yang berbeda. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, perjalanan hidup kita adalah persiapan menuju masuk di dalam kekekalan. Amin gak? Saudara berjalan di dunia ini, saudara hidup di dunia ini, saudara sadar gak? Saudara sedang mempersiapkan kehidupan yang kekal. Jangan pikir kita senang-senang, kita happy-happy, kemudian setelah mati kita masuk surga. Justru kita bersiap, selama kita hidup ini kita benar-benar bersiap supaya benar-benar kita dapat tempat yang terbaik di sana. Amin. Perjalanan hidup ini adalah perjalanan menuju kekekalan, persiapan menuju kekekalan. Entah itu hidup kekal ataupun mati kekal. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hidup ini adalah kesempatan. Sekali lagi, hidup ini adalah kesempatan untuk menuju kehidupan kekal. Dan untuk mencapainya, kita harus kerahkan semua kekuatan kita untuk sampai di sana. Jangan sampai ada yang bersantai, kemudian tersandung di tengah jalan, tersesat, pakai pola pikir, pakai kekuatan, pakai emosi, kemudian di tengah jalan tersandung, kemudian masuk ke dalam jurang. Sekali lagi saya ingatkan sama saudara, mempelai di tepi jurang. Mempelai di tepi jurang. Artinya apa? Walaupun saudara sudah pakai baju mempelai, ingat, bisa terpleset, bisa jatuh. Tuhan mau saudara dan saya terus waspada, terus berjaga-jaga, supaya benar-benar saudara sampai di tempat tujuan. Bisa paham enggak? Kalau ibu media mau ke pasar baru, ibu media harus kerahkan kekuatannya untuk sampai ke pasar baru. Nggak mungkin ibu media tiduran, bangun-bangun ada di pasar baru. Itu di bawah hanyut. Banjir. Nggak mungkin.
Dia harus bangun, harus mandi, harus bergerak, harus berdiri, harus naik, harus pesan Grab, harus bayar Grab. Semua harus dilakukan. Ada kekuatan, ada effort dari kita untuk sampai ke sana. Begitupun kita untuk sampai ke surga. Harus ada effort dari kita untuk kita bisa sampai di tujuan kita sempurna. Jangan merasa kita sudah percaya dan kita sudah aman hari ini. Sekali lagi saya bilang, jangan merasa kita sudah percaya dan kita sudah aman hari ini. Hati-hati. Kita masih bisa tersesat kalau kita memakai pola pikir kita, atau kita mengandalkan apa yang ada di bawah langit ini. Apa yang ada di bawah langit ini kita andalkan. Kita punya kekuatan, kita punya pikiran, kita punya hasad, dan itu bisa kita andalkan. Saya bilang, kita semua akan kecewa. Amin. Dan saya bilang sama saudara, kalau saudara mengandalkan itu, saudara seperti domba di dalam penjara. Saya minta sama Tuhan, jangan sampai satu pun di sini ada domba di dalam penjara. Kenapa domba itu masuk dalam penjara? Karena dia salah jalan. Kenapa dia salah jalan? Karena pakai ini. Karena dia pakai ini. Saya bilang O2. O2 apa? Otak sama otot. Selama kita masih pakai otak dan otot, saya bilang, kita akan banyak kecewa. Amsal 14 ayat 12. Amsal 14 ayat 12. Ya. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Ada jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju maut. Setiap orang merasa dirinya pasti benar. Setiap orang pasti merasa dirinya benar, tapi kebenaran yang mutlak hanya ada pada Allah. Jangan pernah merasa dirimu benar. Kenapa? Karena engkau bukan Allah. Tugas kita adalah menyatu dengan Allah dan mengkoreksi diri kita terus-menerus. Menyatu dengan Allah dan mengkoreksi diri kita terus-menerus. Supaya apa? Supaya kebenaran Allah terimpartasi ke dalam kita dan kita bisa berjalan di dalam kebenaran itu. Amin. Seberapa jauh kesediaan kita melangkah menuju kekekalan, sebegitu juga effort kita untuk sampai ke sana. Segala daya, upaya, dan kekuatan apapun yang kita punya, kita arahkan semuanya ke surga. Kenapa? Karena hidup ini, saya yakin, tidak akan lama kok. Tidak akan lama. Gimana kalau saudara keluar dari tempat ini, kita mau pindah ke sebelah untuk doa sepakat setelah ini. Saudara keluar, belum sampai keluar, Tuhan udah datang. Apakah kita jadi bagian orang yang dipermuliakan bersama Tuhan? Apakah kita jadi bagian orang yang tertinggal? Jangan pernah merasa hidupmu masih lama. Saya bilang sekali lagi ya, jangan pernah merasa hidupmu masih lama. Dan jangan pernah merasa engkau masih kuat, masih muda. Jangan pernah merasa itu. Kenapa? Karena maut itu hanya selangkah dari hidup kita. Begitu mudah kita percaya, kita berkata, aku percaya. Tapi begitu sulit menjalankan kepercayaan itu. Betul ya? Mudah nggak bilang, saya percaya? Mudah kan? Ya, Yudi diperhadapkan pada debt collector. Yudi bilang, saya percaya, Tuhan tolong saya. Gampang nggak? Begitu debt collector datang, gampang nggak? Nggak gampang loh. Kalau kita bilang, saya percaya, tunjukin percaya kita. Sama kayak kita bilang, saya orang percaya. Mana buktinya lo orang percaya?
gaya hidup kita tidak membuktikan orang percaya kok. Kita masih banyak menyimpan kesalahan orang lain, dan itu tidak bagus. Mulut kita masih suka ngomongin orang. Mulut kita masih terus jelekin orang. Mulut kita masih marah. Hati kita banyak kekesalan, banyak sebel. Sebel ini. Jangan sebel. Mulailah makan sambal katanya. Sambal Henley. Jangan pernah sebel. Tapi mulailah makan sambal. Mulailah mendekat sama Tuhan. Tuhan akan hapus semua rasa kesal kita. Ya. Orang yang masih suka sebel sama orang, saya bilang pasti dia nggak dekat sama Tuhan. Saya ulang sekali lagi. Orang yang masih suka sebel sama orang, pasti nggak dekat sama Tuhan. Kalau saudara nggak sebel sama orang, berarti saudara sudah dekat sama Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan nggak pernah sebel sama kita. Amin. Begitu mudah kita berkata, aku percaya, tapi begitu sulit menjalankan kepercayaan itu. Tetaplah melangkah tanpa perlu melihat bukti. Itu yang namanya percaya. Tuhan mengajar kita ada 3 hal perjalanan kita menuju kerajaan surga. 3 hal yang sangat penting yang Tuhan ajarkan perjalanan kita menuju kerajaan surga. Mulai dari Matius 19 ayat 13 sampai 30 dibaca dulu, nanti saya akan breakdown satu-satu. Saya yakin semua sini sudah tahu, tapi izinkan Tuhan berbicara kepada saudara dengan cara yang berbeda. Ya. Matius 19 ayat 13. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ya. Terus? Matius 19 ayat 14. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan surga. Lihat ya, jadilah seperti anak kecil kalau mau ke surga. Terus lanjutkan. Matius 19 ayat 15. Lalu ia meletakkan tangannya atas mereka dan kemudian ia berangkat dari situ. Iya. 16. Matius 19 ayat 16. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Terus? Matius 19 ayat 17. Jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. 18. Matius 19 ayat 18. Kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Saksi dusta itu gosip. Saksi dusta itu gosip. Ya. Jadi yang masih suka gosip, nah, saya nggak pernah gosip, Pak. Ketemu orang saya nggak gosip, gosip di WA. Terus? Matius 19 ayat 19. Hormatilah ayahmu dan ibumu dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. 20. Matius 19 ayat 20. Kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang? 21. Matius 19 ayat 21. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. 22. Matius 19 ayat 22.
Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Oke, 23. Matius 19 ayat 23, Yesus berkata kepada murid-muridnya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Iya, 24. Matius 19 ayat 24, sekali lagi aku berkata kepadamu. Ini ditekenin sama Tuhan, ditekan sekali lagi. Tuhan bilang susah lu orang kaya masuk surga. Terus ditekan lagi sama Tuhan apa? Lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk dalam kerajaan Allah. Mustahil kata. Terus 25. Matius 19 ayat 25, ketika murid-murid mendengar itu, sangat gempaklah mereka dan berkata, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? 26. Matius 19 ayat 26, Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Iya, 27. Matius 19 ayat 27, Masih kuat baca. Yesus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? 28. Matius 19 ayat 28, kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di takhta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku, di garis bawahi, terus akan duduk juga di atas 12 takhta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. iya, kamu sempurna katanya. Terus Matius 19 ayat 29, dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. 30. Matius 19 ayat 30, tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Ya, saya breakdown jadi 3 di sini untuk masuk dalam kerajaan surga. Saya breakdown jadi 3. Yang pertama, saudara harus jadi seperti anak kecil. Saudara harus jadi seperti anak kecil. Anak kecil di sini pakai kata infant. Infant atau paidon. Paidon ya, paidon. Paidon ya. Paidon. Bahasa Yunani-nya paidon. Paidon. Asal kata pedia. Pedia. Oke. Artinya infant. Yang dimaksudkan itu di bawah 3 tahun. 0 sampai 3 tahun. Kalau saudara mau masuk ke dalam kerajaan surga, saudara tidak bisa, saudara harus jadi seperti anak di bawah 3 tahun. Siapa di sini yang udah punya anak? Banyak ya. Pernah ngerasain nggak anak 3 tahun, di bawah 3 tahun? Ya. Apakah anak di bawah 3 tahun bisa order Grab? Apakah anak di bawah 3 tahun bisa pesen nasi goreng? Apakah anak di bawah 3 tahun bisa masak? Anak di bawah 3 tahun artinya bergantung, rasa tidak mampu. Kalau saudara mau masuk surga, saudara harus bergantung pada Tuhan. Ini yang namanya pohon kehidupan. Saudara tidak bisa masuk surga tanpa bernyatu dengan Tuhan. Saya ulang sekali lagi, saudara tidak bisa masuk surga tanpa bergantung dengan Tuhan. Saudara membutuhkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan saudara. Sekali lagi, saudara harus membutuhkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan saudara. Saudara harus merasa selalu tidak bisa dan tidak mampu untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Kenapa? Karena ketidakmampuanmu, Tuhan akan memampukanmu. Di balik ketidakmampuanmu, Tuhan bilang di balik kelemahan kita, di situ kekuatan Allah bekerja.
Gimana kekuatan Allah mau bekerja kalau kita bilang kita mampu dan kita terus melawan Tuhan? 1 Petrus 2 ayat 2. 1 Petrus 2 ayat 2. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Kita harus selalu membutuhkan air itu. Kita harus selalu membutuhkan Tuhan dalam segala hidup kita. Berapa banyak dari kita benar-benar membutuhkan Tuhan dalam hidup ini? Apakah saudara membutuhkan Tuhan hanya ketika saudara diperhadapkan dengan problem atau masalah? Apakah saudara membutuhkan Tuhan di setiap desahan nafas hidup saudara? Semua saudara sendiri yang bisa tahu, saudara sendiri yang bisa nilai. Banyak kali kita mengandalkan kekuatan diri sendiri. Banyak kali kita bilang, saya masih bisa, saya masih kuat, saya masih mampu. Bahkan kita berusaha melawan dosa, hidup kudus dengan kemampuan kita sendiri. Nggak bisa kita melakukan itu. Kita harus bersandar sama Tuhan, baru kita bisa berkata tidak pada dosa. Saudara harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau saudara nggak bergantung, berarti saudara tidak bersandar pada pohon kehidupan. Amin. Ciri anak-anak yang kedua apa? 1, bergantung. Kedua apa? Jujur dan tulus. Jujur dan tulus. Lawan dari kejujuran dan ketulusan adalah kepura-puraan. Berapa banyak orang Kristen hari ini hidup dalam kepura-puraan? Maaf, saya bilang, berapa banyak orang Kristen hari ini hidup dalam kepura-puraan? Saya bilangnya, salam. Habis itu, tuh orang gimana? Wow, udah begini, hidupnya begini, udah begini. Waduh, itu sumber masalah. Waduh, kita di depan kita bisa manis, di belakang kita tusuk orang dari belakang. Saya bilang, saudara kalau melakukan ini, saya bilang, you bukan infan, dan you gak akan masuk kerajaan surga. Kita harus tulus. Kalau saudara berhadapan sama orang, tulus. Gak boleh ada sekat di dalam sini. Gak boleh ada pahit hati di dalam sini. Gak boleh ada kepura-puraan di dalam sini. Kita mengasihilah dengan tulus. Saudara mau melayani, layanilah dengan tulus. Saudara mau berdoa, berdoalah dengan tulus. Saya bilang sama saudara, saudara mau hidup, hiduplah dengan tulus. Saya bilang, mulai hari ini, buang tuh pura-pura. Buang. Lebih baik engkau merasa tidak berharga. Lebih baik kau tidak dihargai orang, tapi engkau dihargai Tuhan. Sekali lagi, lebih baik kau tidak dihargai manusia, tapi engkau dihargai Tuhan. Daripada engkau cari penghargaan dari manusia, tapi engkau dibuang dalam lautan yang menyala-nyala. Beri kemuliaan buat Tuhan. Lebih baik engkau sakit di dunia ini daripada engkau sehat tapi bikin dosa. Belajar mengerti kebenaran, biar kebenaran itu memerdekakanmu. Jangan lagi hidup dalam kepura-puraan. Mulai hari ini tidak ada kepura-puraan. Amin. Kita surat yang terbuka. Sekali lagi, kita surat yang terbuka.
bukan surat yang tertutup pura-pura itu. Ibrani 10 ayat 22. Ibrani 10 ayat 22. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Siapa di sini telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat? Siapa di sini telah dibasuh tubuhnya dengan air yang murni? Siapa? Semua merasa sudah begitu. Kalau saudara merasa sudah dibersihkan, apakah saudara benar-benar sudah tulus? Tulus dalam segala hal. Kalau saudara bilang, aduh belum ada ketulusan di dalam saya. Kalau saudara bilang, aduh belum ada ketulusan di dalam saya, saudara harus koreksi. Kenapa saya bilang gitu? Karena kalau belum ada ketulusan, berarti saudara menolak Tuhan membersihkan saudara. Saudara menolak Tuhan membersihkan saudara. Yang ketiga, ciri-ciri anak yang ketiga, ceria. Nggak pakai dapur depannya. Ceria toh. Ceria. Ciri anak yang ketiga, keceria. Ceria artinya tidak ada beban. Tidak hidup di dalam tekanan. Orang yang percaya kepada Tuhan terlihat dari raut mukanya. Amin. Bilang, orang yang percaya kepada Tuhan terlihat dari raut mukanya. Kalau raut mukamu turun, jangan bilang kau percaya pada Tuhan. Kalau masalah membuat raut mukamu turun, berarti kau belum percaya sama Tuhan. Anak-anak itu ceria, sukacita, lari sana lari sini. Saya lihat itu anak sekolah minggu itu ceria, nyanyi-nyanyi. Padahal bapaknya, mamanya lagi mikirin duit. Anaknya nggak pusing, dia tetap aja. Hati yang gembira adalah obat. Bapaknya, aduh, besok tagihan jatuh tempo. Orang tuanya pusing, anaknya cuek. Kalau saudara mau masuk kerajaan surga, jadilah seperti itu. Jadi kalau saudara raut mukamu belum benar, silakan, monggo pindah ke sebelah. Mulailah dari sekolah minggu lagi. Kalau sebanyak orang membuatmu kesal dan mukamu berubah, saya bilang, yuk pindah sekolah minggu lagi deh. Anakmu kecil itu ceria. Anak kecil itu tulus. Anak kecil itu bergantung. Ada nggak ciri ini di dalam kita? Ada nggak? Belum? Waduh. Jangan sampai kita bilang gua masih jauh dari sorga. Kalau saudara bisa senyum terus setiap hari, setiap saat, saudara bisa senyum terus gitu. Dimanapun, ketemu siapapun, walaupun orang itu menyakitkanmu, senyum aja. Senyum di sini itu pancaran dari sini. Dan maaf ya, saya bisa ngerasain orang yang munafik. Ketika saya salaman, maaf. Saya bisa ngerasain seperti ada getaran, tuh gitu. Saya bilang, wah, aduh nggak beres. Bener. Saya berapa kali ngerasain begitu salaman, saya bilang, lagi nggak beres. Maaf ya. Saya berani ngomong gini,
Karena saya ngerasain. Makanya jangan salaman deh. Raut muka kita itu bisa jadi penilaian siapa kita. Betul gak? Lihat Pak Heri itu mukanya 82 tanpa kerut. Lihat glowing. Lihat, maaf ya, di kepalanya tidak ada kerut tuh. Licin. Tuh jadi seperti anak kecil. Senyum aja terus. Mau masalah kayak apapun, senyum aja terus. Aduh susah banget. Nggak bisa senyum sembari nangis, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Daripada nggak senyum. Filipi 4 ayat 4 sampai 8. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Filipi 4 ayat 5. Terus? Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Terus? Filipi 4 ayat 6. Sukacita ya sama Tuhan ya. Kenapa? Karena Tuhan sudah dekat. Tuhan sudah dekat. Jangan pikir Tuhan masih jauh. Tuhan sudah dekat. Terus? Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Jangan khawatir. Terus? Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. 7. Filipi 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Mau senyum? Pikirkan perkara di atas. Kita mikirin perkara di sini, raut muka kita turun. Pikirin perkara di atas, raut muka kita naik. Ngerti dah? Ngerti ya? Mau raut mukamu naik? Pikirkan perkara di atas. Oke? Yang kedua, perjalanan kita menuju kerajaan surga. Yang pertama, kita harus jadi seperti anak kecil, infant. Yang kedua, kita tidak boleh terikat dengan apapun juga. Tidak boleh ada ikatan dengan apapun juga. Semua kita di sini yang tidak rela lepaskan sesuatu untuk ikut Tuhan, sama aja dengan orang yang memasang garis batas dengan Tuhan. Ngerti garis batas? Contoh, coba baca deh. Diulang lagi di 19 ayat 16. Matius 19. Matius 19 ayat 16. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Terus? Ayat 17. Jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Iya, perintah itu perlu. Terus? 18. Matius 19 ayat 18. Kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Terus? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Terus? Matius 19 ayat 19. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Iya, 20. Matius 19 ayat 20. Kata orang muda itu kepadanya, Coba lihat nih. Ya, terus. semuanya itu telah kuturuti. Semuanya telah kuturuti. Terus? Apalagi yang masih kurang? Apalagi yang masih kurang. Nantang dia. Tuhan bilang apa? 21. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna,
Pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Dua-dua. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Iya. Jadi gini, dia nanya sama Tuhan, Tuhan, aku mau masuk surga. Bagaimana caranya? Tuhan bilang, lakukan perintah Allah. Dia bilang, oke, aku lakukan. Semua sudah aku lakukan. Tapi begitu Tuhan bilang, jual hartamu. Dia bilang, sorry, ini garis batasku. Garis batasku ini, dia bilang, jangan sentuh garis batas itu. Paham gak sih? Jelas. Itu garis batasnya. Berapa banyak dari kita, berapa banyak dari saudara dan saya punya garis batas? Seakan-akan kita punya garis batas privasi, di mana Allah tidak boleh menyentuhnya, di mana Allah pun tidak boleh menyentuhnya, termasuk harga diri kita dan kepentingan-kepentingan kita. Kalau saudara sama saya, gini, sorry, maaf ya, saya bilang gini, saya mau ngajak saudara rapid test. Rapid test berhala. Rapid test berhala. Saya tes cepat sekarang sama saudara. Apa yang membuat engkau terluka? Apa yang membuat engkau terluka ketika itu diusik? Apa? Harga diri? Misalnya, orang mengusik saya bisa flowing. Misalnya, orang mengusik istri saya tidak bisa flowing. Itu berhala saya. Itu rapid test cepatnya. Apa yang membuat kau terusik? Itu berhalamu. Dan apa yang membuat kau terusik? Itu garis batasnya, di mana Tuhan gak bisa menyentuhnya. Sekali lagi saya ngomong, apa yang membuat garis batasmu dengan Tuhan? Itu berhalamu. Saya kemarin bilang sama Ian, betul ya? Saya bilang, too much love will kill you. Begitu engkau mengasihi orang yang di dunia ini, terlalu mengasihi, itu akan membunuhmu. Panas dengar ya? Saya bilang, too much love will kill you. Ketika engkau terlalu mengasihi seseorang atau sesuatu, itu bisa membawamu kepada kematian kekal. Beri kemuliaan buat Tuhan. Tanpa saudara sadar, saudara pasang garis batas. Oke, Pak Yogo minta 200, gua kasih 200 perak. Kembalian Indomaret. Pak Yogo minta 200, gua kasih. Saudara, Pak Yogo minta 5 juta. Saya bilang, sorry, ini privasi gue. Ini privasi gue. 200, saya bilang 2. Ini privasi, gak bisa disentuh. Lihat ya, itu privasi, banyak privasi. Betul gak? Saudara rapid test deh sekarang. Banyak privasi gak? Mau ke surga gak? Gimana mau ke surga banyak privasi? Jangan pernah mengasihi yang di dunia ini lebih dari Tuhan. Saya bilang sekali lagi, jangan pernah mengasihi yang di dunia ini lebih dari Tuhan. Engkau akan kecewa dan engkau akan binasa.
Orang yang marah ketika harga dirinya terusik, itu garis batas. Orang yang marah ketika keluarganya diusik, itu garis batas. Lu boleh congkel gue, tapi lu jangan congkel-congkel emak gue. Lu boleh colek-colek gue, jangan colek emak gue. Itu garis batas. Ngerti? Garis batas. Ya. Berapa banyak dari kita pasang garis batas sama Tuhan tanpa kita sadar? Maaf, saya bilang, Tuhan bukan anti orang kaya. Tuhan bukan gak suka orang menjadi kaya, orang muda ini kaya. Tapi Tuhan sedang menanggulangi keterikatannya. Sekali lagi, Tuhan sedang menanggulangi keterikatannya. Dan juga pemahaman yang salah. Kenapa saya ngomong gini? Karena orang Yahudi punya pemahaman begini. Gua diberkati, gua pasti masuk surga. Itu pemahaman yang salah. Takaran orang masuk surga itu banyak duit. Jadi gini, gue melakukan perintah Allah, oleh sebab itu gue diberkati. Dan gue pasti masuk surga. Tanpa sadar itu salah. Dan Tuhan bukan Tuhan tidak mengasihi orang muda ini. Bukan Tuhan juga, bukannya Tuhan benci dengan orang kaya. Bukan. Tapi Tuhan menanggulangi keterikatan seseorang. Engkau begitu mengasihi uang, engkau binasa. Engkau begitu mengasihi harga diri, engkau binasa. Engkau begitu mengasihi anak, engkau begitu mengasihi istri, engkau begitu mengasihi seseorang lebih dari Tuhan, engkau binasa. Kenapa? Begitu kita menempatkan sesuatu lebih disejajarkan dengan Tuhan, Tuhan bisa kita abaikan. Kenapa? Karena Tuhan tidak terlihat. Dan orang yang kita sejajarkan atau sesuatu yang kita sejajarkan itu terlihat dan bisa kita rasakan. Takaran cinta kasih Allah bukannya harta yang berlimpah. Takaran cinta kasih Allah adalah kesempatan hidup ini. Saya bilang sama saudara, sekali lagi, bilang, too much love will kill you. Tambah cinta sesuatu, tambah mati engkau selain Allah. Paham gak? Tuhan gak mau diduakan. Tuhan gak mau ditigakan. Tuhan mau disatukan, dinomor satukan. Gak ada yang lain. Semakin besar effort kita untuk mencintai sesuatu. Sekali lagi, semakin besar effort kita untuk mencintai sesuatu, semakin berkurang effort kita untuk mencintai Allah. Semakin besar keinginan kita untuk mencintai sesuatu, semakin berkurang cinta kita akan Allah. Tanpa saudara dan saya sadar, kita sedang mempertaruhkan keselamatan kita di situ. Amin. Bahaya gak hidup ini? Bahaya dah. Tuhan sedang menanggulangi pola pikir orang, keterikatan orang. Dan Tuhan mau semua kita masuk surga. Jangan jadi, saya jadi ingat tadi, jangan jadi seperti domba di dalam penjara.
Engkau membelenggu dirimu sendiri dengan kepentingan, dengan keinginan, dengan hasrat. Engkau belenggu dirimu sendiri di situ dan kau nggak lepas di situ. Hati-hati, hati-hati, hati-hati sekali lagi. Bilang, sebelum aku berjumpa Tuhan, aku belum aman. Oke. Saya bagi keterikatan ini, saya bagi. Ini bicara tentang kekayaan. Ini bicara tentang kekayaan. Ayat 23. Matius 19 ayat 23. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga." Sukar sekali orang kaya untuk masuk kerajaan sorga. Artinya ada pertentangan. Sekali lagi saya bilang, ada pertentangan antara kekayaan dan kerajaan sorga. Itu bertolak belakang. Saya ulang, ada pertentangan antara kerajaan surga dengan kekayaan. Ayat 25. Matius 19 ayat 25. Ketika murid-murid mendengar itu, 24 dulu deh. Matius 19 ayat 24. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. 25. Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Iya. Siap dengar ya, dengar ya, dengar ya. Ada pertentangan antara kekayaan dengan kerajaan surga. Dengar ya, dengar baik-baik. Kalau unta bisa masuk ke lubang jarum, ayat 24 ya. Kalau unta bisa masuk ke lubang jarum, berarti orang kaya bisa masuk surga. Gitu kan perkataan Tuhan kan? Betul gak? Betul gak? Betul? Kalau unta bisa masuk lubang jarum, berarti orang kaya bisa masuk surga. Karena unta nggak bisa masuk lubang jarum, orang kaya nggak bisa masuk surga. Saudara dan saya diberkati. Untuk apa? Untuk apa? Untuk berbagi. Sekali lagi, saudara dan saya diberkati untuk apa? Untuk memberkati. Memberkati siapa? Sesama seperti apa? Sesama seperti apa? Saya tanya sama saudara, sesama yang kayak apa? Yang kayak apa sesama itu? Definisi sesama kayak apa? Sesama apakah semua tanpa terkecuali ataukah hanya orang yang baik sama kita? Semua atau hanya orang baik? Semua. Kalau semua, saudara bilang semua ya. Praktekin. Maaf, saya bilang ya. Tangan yang terulur itu tidak pernah memandang siapa dan apa alasannya. Tapi tangan yang terulur itu karena ada gerakan dari Tuhan supaya saudara terulur bagi siapapun, termasuk kepada mereka yang suka ngegigit saudara. Sesama adalah siapapun, termasuk yang kau tidak pandang sama sekali. Siapapun di sekitarmu, termasuk orang-orang yang menjadi batu sandungan dalam hidupmu. Saya
Saya bilang sama saudara, kekayaan akan menjadi batu sandungan jika kekayaan menjadikan engkau sombong, angkuh, congkak. Kekayaan akan menjadikan batu sandungan ketika engkau ingin dihormati oleh orang-orang. Engkau pakai kekayaanmu untuk ngatur orang, untuk ngendaliin orang. Saya bilang, kekayaanmu jadi batu sandungan untuk kau masuk ke kerajaan surga. Ada versus di sini, kekayaan dan kerajaan surga. Tuhan bukan anti orang kaya. Tuhan cuma anti keterikatan. Tuhan bukan anti kepada orang yang diberkati. Anti berkat, bukan. Tapi Tuhan anti dengan orang yang diberkati tapi tidak mau memberkati. Amin. Masih mau dengar? Yang pertama, ada pertentangan antara kekayaan dengan kerajaan surga. Yang kedua, kerajaan surga bersaing dengan kekayaan untuk merebut kasih di hati saudara dan saya. Saya ulang sekali lagi. Kerajaan surga sedang bersaing nih dengan kekayaan untuk merebut kasih di dalam hati kita. Matius 6 ayat 21. Matius 6 ayat 21, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Iya. Kita punya utang orang. Pak Gani punya utang sama saya. Saya tagih, Pak bayar 50. Langsung merenggut, misalnya. Dalam nama Yesus Naya. Misalnya langsung merenggut. Kalau Pak Gani saya kasih, Pak nih, saya ada berkat 50.000. Mukanya langsung naik. Jadi apa? Saya bilang, uang itu jadi takaran sukacita. Uang jadi takaran sukacita. Ada uang, aku melayang-layang. Tidak ada uang, aku ditendang-tendang. Uang jadi takaran sukacita kita. Ini yang saya sebut dengan nama kerajaan surga sedang bersaing dengan kekayaan untuk merebut kasih di dalam hati kita. Yang ketiga, kekayaan merebut posisi Tuhan di dalam hidup kita. Matius 6 ayat 24. Matius 6 ayat 24, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Iya, ketika ada uang, tenang. Ketika tidak ada uang, terlentang. Kita tempatkan kepercayaan kita pada aset. Berapa banyak dari kita, ketika dompet kita lagi ada isi, hati kita tenang. Ketika dompet kita udah mulai kosong, kita udah terlentang begitu. Kayak apa? Kayak kecoa kalau terbalik gitu. Cuman bisa gini-gini. Joget-joget doang. Tolong. Kekayaan merebut posisi Tuhan di dalam hidup kita. Kekayaan akan jadi berhala. Kekayaan akan jadi berhala. Coba baca. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Kamu nggak bisa ngabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Mamon itu bahasa Aram. Mamon itu bahasa Aram yang artinya kemakmuran atau objek kepercayaan dan keyakinan. Objek kepercayaan dan keyakinan. Bahasa Aram pakai kata Mamon. Tuhan pakai kata Mamon di situ. Orang berlomba untuk beruang.
Simak baik-baik ya. Simak baik-baik ya. Orang berlomba untuk menjadi beruang. Beruang. Orang berlomba untuk menjadi beruang. Walau dengan cara jadi macan sekalipun. Betul gak? Betul gak? Gue gak pusing. Yang penting gue pegang kontrol. Kalau orang pegang remote control, dia bisa kendalikan TV-nya. Betul gak? Dan orang yang menjadikan uang itu berhala, menjadikan uang itu remote controlnya. Dia akan kontrol banyak uang. Dia akan kontrol segala sesuatunya. Sekali lagi saya bilang, orang berlomba menjadi beruang. Walau dengan cara menjadi macan sekalipun, gak pusing. Jahat luar biasa. Yang keempat, kekayaan menimbulkan kecanduan, keserakahan. Lukas 12 ayat 15. Lukas 12 ayat 15, katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Ketamakan, kerakusan. Terus, Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya. iya. Serakah, ketamakan, serakah, pakai kata pleonexia, yang artinya I want more. Pleonexia, yang artinya aku ingin lebih. Gak pernah orang merasa cukup ketika dia memiliki. Gak pernah. Gak pusing, walaupun nyawa gue taruhannya gak pusing. Maaf ya, maaf saya kasih tanda kutip ya. Saya kasih tanda kutip ya. Saya kasih tanda kutip. Begitu banyak alasan untuk orang datang ke gereja. Alasan paling dasar apa? Takut virus. Tapi begitu ada bisnis, dijanjikan bisnis di luar, alasan itu tiba-tiba pudar. Begitu ada kepentingan, begitu ada kebutuhan, semuanya tiba-tiba hilang. Ketakutannya hilang. Kenapa? Karena ada kepentingan. Kekayaan menimbulkan kecanduan, keserakahan, pleonexia, tamak, serakah, yang artinya I want more, aku ingin lebih. Ingin lebih, ingin lebih, ingin lebih. Dan itu kecanduan. Betul nggak? Kecanduan nggak? Ya, contohnya siapa? Contohnya siapa? Anania Safira. Anania Safira itu kecanduan. Dia janji sama Tuhan, dia bilang gini, hey, dia bilang sama Rasul, dia bilang gini, tanah ini laku, gue kasih buat pelayanan. Oke? Begitu tanahnya laku, disembunyiin sama dia. Dibagi sebagian. Berapa banyak orang kayak gini? Gampang mengucap, sulit mempraktekkan. Kenapa? Karena I want more. Aku ingin lebih. Serakah, rakus. Itu kejahatan. 5. Uang membawa kejahatan. Ada kata mamon tidak jujur. Saudara pernah dengar kata mamon tidak jujur? Ya. Saya tanya, uang jahat gak? Uang jahat gak? Uang gak jahat. Yang jahat kita yang pakai. Betul gak?
Maaf ya, saya dulu sebel banget ngelihat Honda Brio. Sebel banget. Kenapa? Karena tiap kali orang bawa Honda Brio, itu pepet saya terus. Saya bilang, gue sebel sama Honda Brio. Dulu saya sempat gitu, sebel gue sama Honda Brio. Yang mestinya disebeli, maaf sebel dalam tanda kutip ya, Honda Brio-nya atau yang nyetirnya. Honda Brio nggak salah, yang nyetir yang ngaco. Saya bilang sama istri saya, gue paling gak suka kalau bawa mobil di depan gue orang pacaran, naik motor pacaran. Paling gak suka, kenapa? Ngerem mendadak mulu, nggak jelas ngeremnya. Nggak enak kalau di belakangnya orang pacaran. Yang salah motornya atau yang pacarannya? Pacarannya. Kalau polisi nilang motornya atau motornya yang ngomong, lu salah, lu nggak bisa, yang bawa. Mamon tidak jujur. Tuhan bilang gini, uang nggak salah, yang make yang salah. Orangnya yang punya mamon itu yang jahat, uangnya nggak jahat. Sekali lagi, uangnya jahat nggak? Kita yang punya uang yang jahat. Bisa paham nggak sampai sini? Tuhan kenapa bilang mamon tidak jujur? Mamon itu mati, bukan hidup. Tapi orang yang pakai duit itu yang jahat. Duit gak bisa masuk neraka, bos. Duit juga gak bisa masuk surga. Duit itu netral. Yang bisa masuk neraka dan surga adalah orang yang pegang duit. Ngerti gak? Duit ini mau dibawa kemana? Mau dipakai buat apa? Mau dipakai untuk jadi berkat atau jadi kutuk? Itu aja. Keputusan siapa? Ya kita yang pegang duit. Amin. Amin ya. Amin ya. Terus yang ketiga, Matius 19 ayat 30. Matius 19 ayat 30. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Saya tanya nih, siapa ya? Siapa yang mau jawab? Siapa yang mau jawab? Martin, ini maknanya apa, Tin? Makna perkataan Tuhan ini apa? Nggak apa-apa, nggak bisa jawab juga nggak apa-apa. Kita sama-sama lagi belajar kok. Nggak apa-apa. Saya tahu Martin bisa jawab, cuman dia kan pemalu. Jadi gini ya. Yang ketiga, saya belum ngomong di sini. Yang ke satu itu kalau saudara mau masuk kerajaan surga, saudara jadi seperti anak kecil. Yang kedua, saudara nggak boleh terikat dengan apapun. Yang ketiga ini, yang terdahulu menjadi yang terakhir, dan yang terakhir menjadi yang terdahulu. Artinya apa? Ini bicara tentang persaingan kan. Kalau aku nomor 1, berarti ada yang nomor 2. Kalau aku yang utama, berarti orang lain belakangan. Tuhan lagi membalikkan suatu tatanan hidup manusia. Tuhan lagi balikin tatanan hidup manusia dengan cara mengesampingkan aku.
Lihat sistem dunia. Sistem dunia itu bersaing. Jika tidak ada yang pertama, maka juga tidak ada yang kedua. Jika aku menang, maka kamu harus kalah. Aspek buruknya apa? Musuhan kan? Musuhan kan? Gua benar, lu salah. Musuhan. Kesombongan. Aspek buruk lagi apa? Sifat agresif. Naluri menjatuhkan. Bersaing. Aspek buruknya musuhan, sombong, sifat agresif, naluri menjatuhkan. Kalau saudara punya karakter seperti ini, maaf saya bilang, bagaimana saudara dan saya bisa masuk surga? Bagaimana saudara dan saya bisa masuk surga? Tuhan lagi sampaikan suatu revolusi. Bukan revolusi eksternal, tapi revolusi internal yang dimulai dari dalam hati. Seperti apa? Di sini saudara lihat ya. Banyak orang yang terdahulu menjadi yang terakhir. Dan yang terakhir menjadi yang terdahulu. Artinya apa? Aku harus jadi yang terakhir. Other first, me less. Paham gak? Paham gak? Bilang, other first, me less. Artinya, yang lain lebih dulu, aku belakangan. Ya. Nggak pusing sama aku. Tuhan lagi balikin tatanannya. Tuhan bilang apa? Dulu aku yang terdahulu. Sekarang aku jadi yang terakhir. Orang lain yang terdahulu. Jadi, kalau kita selesai ibadah, kita pergi makan di depan. Dahulukan orang lain. Kalau saudara dahulukan orang lain terus, siapa yang makan, Pak? Nggak ada yang makan. Jika sikap aku nomor satu tidak berubah, maka kita tidak bisa mengubah keadaan apapun di sekitar kita. Saya ulang sekali lagi, jika sikap aku nomor satu tidak berubah, maka kita tidak bisa mengubah keadaan apapun di sekitar. Keadaan di sekitar kita bisa berubah ketika kita berubah. Saya ulang, keadaan di sekitar kita bisa berubah ketika kita berubah. Kebutuhanku itu jadi nomor sekian, tapi kebutuhanmu itu nomor satu. Me less, other first. Oke? Menjadi Kristen berubah. Aku bukan yang nomor satu lagi, tapi aku jadi yang terakhir. Kalau saudara menempatkan aku yang terakhir, saudara baru bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Kenapa banyak orang cepat tersinggung? Kenapa banyak orang cepat tersinggung? Kenapa? Karena akunya nomor satu. Betul nggak? Ketika aku ditempatkan nomor satu, waduh, gampang banget tersinggung. Gampang banget tersinggung. Kenapa? Karena aku nomor satu. Aku harus jadi yang terakhir. Yang lain harus jadi yang nomor satu. Oke? Sampai sini paham? Lewat bertobat dan serahkan total diri kita kepada Allah. Izinkan Allah mengubah hidup kita menjadi yang terakhir dan yang lain menjadi yang ke-1.
Amin. Yang lain jadi yang ke-1. Kita jadi yang terakhir. Saya bilang ya, tolong simak dan dengar baik-baik. Simak dan dengar baik-baik. Ini perkataan Tuhan tadi malam. Ini perkataan Tuhan tadi malam. Jika engkau tidak mau jadi keset di dunia, engkau akan jadi keset di neraka. Korek dulu. Jika engkau tidak mau jadi keset di dunia, engkau akan jadi keset di neraka. Bilang, other, me less. Jangan other first, me ayam. Other first, be less. Aku yang terakhir. Walaupun aku dapat sisa-sisa, tidak apa-apa. Kenapa? Karena Tuhan memeliharamu sempurna. Amin. Saudara catat ya, saya menang ketika saya bisa tolong orang lain. Saya menang ketika saya bisa menolong pencemooh saya. Saya menang ketika saya bisa menolong orang yang menggigit saya. Kemenangan kita bukan ketika orang lain dijatuhkan, tapi ketika orang yang menyakiti dan menggigit kita, itu bisa kita ulurkan tangan dan kita tolong. Itu kemenangan yang sesungguhnya. Amin. Kemenangan kita bukan karena kita tobatin orang-orang baik. Maaf ya, kemenangan kita bukan kita ngomong sama orang-orang baik dan orang baik itu bertobat. Tapi kemenangan kita ketika kita bisa memberi kasih kepada orang-orang jahat sama kita. Itu kemenangan yang sesungguhnya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Mau menang? Mau ke surga? Mau jadi anak kecil? Mau lepasin ikatan? Mau? Mau mendahulukan orang lain? Nggak mau. Mau mendahulukan orang lain? Mau? Mau banget? Atau mau aja? Mau banget? Atau mau aja? Mau banget? Kalau mau banget, serahin hidupmu sama Tuhan, kau nggak mampu. Nggak bisa kita. Ya, yang terdahulu menjadi yang terakhir. Yang terdahulu siapa? Aku. Aku harus jadi yang terakhir. Yang terakhir siapa? Orang lain harus jadi yang terdahulu. Gimana caranya kita mengutamakan kepentingan orang lain dibanding kepentingan kita? Kalau saudara sampai ke tingkat ini, saudara sedang berjalan menuju surga. Amin. Mau ke surga? Mau ke surga? Mau lepasin diri dari semuanya? Berat loh. Nggak apa-apa ya. Yang penting ke surga ya. Amin. Maju terus dalam Tuhan. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan.